Pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya yang membawa Islam ke Nusantara? Apakah cuma pedagang Arab, atau ada rahasia lain yang selama ini tersembunyi dalam sejarah kerajaan-kerajaan kita? Di video ini, kita akan menelusuri jalur perdagangan, kerajaan awal Islam, dan misteri Wali Songo. Fakta, legenda, bahkan teori yang jarang dibahas siap dibuka untukmu. Siapkan diri kamu, karena sejarah Nusantara jauh lebih misterius dari yang kamu bayangkan. Di abad ke-12 hingga awal abad ke-13, Nusantara masih dipenuhi kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara. Namun, bukan berarti tanah kita kosong dari pengaruh luar. Para pedagang dari India dan Tiongkok datang membawa budaya, agama, dan teknologi. Agama lokal masih kuat, seperti animisme, dinamisme, bahkan kepercayaan terhadap roh leluhur. Tapi disinilah cerita Islam mulai masuk ke panggung sejarah, perlahan tapi pasti. Sekarang, mari kita bahas jalur penyebaran Islam yang paling populer. Pertama, jalur Gujarat India. Pedagang Gujarat membawa Islam ke pesisir barat Sumatera. Bukti paling kuat adalah masjid tertua di Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Kedua, jalur Arab langsung ke Indonesia. Beberapa sejarawan percaya, pedagang dan mubalik Arab berlayar langsung ke Nusantara. Tapi, bukti arkeologinya masih sedikit, sehingga ini jadi misteri. Yang ketiga, jalur Tiongkok. Ada catatan kapal-kapal Muslim dari Tiongkok singgah di Jawa dan Sumatera membawa ajaran Sufi yang unik. Fakta menariknya, jalur-jalur ini saling tumpang tindih, membuat sulit menegaskan siapa yang datang pertama. Tapi semua pihak punya satu tujuan, yaitu berdagang sekaligus menyebarkan agama. Kerajaan awal Islam di Nusantara. Samudera Pasai di Aceh adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Bukti tertulis menyebutkan Raja Samudera Pasai telah memeluk Islam sejak abad ke-13. Di Jawa Timur, Gresik menjadi pusat perdagangan Islam sebelum Demak naik menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Menariknya, Islam di kerajaan-kerajaan ini bukan sekadar agama, tapi juga politik dan strategi perdagangan. Jadi penyebarannya kadang lebih ke diplomasi dan ekonomi daripada hanya dakwah spiritual. Sekarang masuk ke bagian yang paling misterius, Wali Songo. Mereka dikenal sebagai 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, siapa sebenarnya mereka? Ada beberapa fakta dan mitos yang menarik. Yang pertama, asal-usul mereka. Beberapa dari mereka berasal dari Gujarat, beberapa Jawa asli. Ada juga teori yang menyebutkan beberapa dari mereka berasal dari Tiongkok Muslim. Selain itu, mereka juga memiliki strategi dakwah yang menarik, yaitu menggunakan budaya lokal, seni, dan pertunjukan wayang untuk menyampaikan ajaran Islam. Legenda Nyai Roro Kidul konon juga terkait dengan beberapa wali yang dianggap memiliki karomah dan kemampuan supranatural. Beberapa makam Wali Songo bisa dikunjungi hingga sekarang, tapi sayangnya banyak detail sejarah mereka masih samar. Satu hal yang jelas, mereka bukan sekadar penyebar agama, tapi juga membangun fondasi budaya Jawa Islam yang unik. Pada awal mulanya Islam masuk, tapi tidak menghapus kepercayaan lokal. Justru terjadi sinkretisme, perpaduan antara Islam dengan budaya Jawa, ritual leluhur, dan simbol Hindu-Buddha. Contohnya upacara sekaten di Yogyakarta, yang awalnya ritual Hindu kini dikaitkan dengan Maulid Nabi. Ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara bukan sekadar penggantian agama, tapi adaptasi budaya yang cerdas. Tapi masih ada misteri besar. Siapa sebenarnya pedagang atau mubalik pertama yang menjejak Nusantara? Bagaimana jalur perdagangan membentuk penyebaran agama yang tak sepenuhnya tercatat? Beberapa teori menyebut ada dokumen rahasia kerajaan atau manuskrip lama yang hilang, sehingga sebagian cerita tetap menjadi teka-teki.
Jadi, penyebaran Islam di Nusantara bukan sekadar cerita satu jalur atau satu tokoh. Ini perpaduan pedagang, kerajaan, budaya, dan strategi dakwah yang saling terkait. Wali Songo bukan hanya legenda, tapi simbol bagaimana agama bisa menyatu dengan budaya lokal. Sejarah selalu penuh misteri, dan yang paling menarik adalah beberapa rahasianya masih tersembunyi sampai hari ini. Kalau kamu penasaran dengan cerita sejarah tersembunyi lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapatmu di komentar. Siapa tahu kamu punya teori yang lebih mengejutkan.